Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2470 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perumpamaan tentang hakim yang tak benar ini berbicara tentang doa. Amin. Haleluya. Dalam firman Tuhan ini ada dua tokoh. Tokoh yang pertama, hakim yang tak benar, hakim yang lalim, hakim yang jahat, hakim yang tidak takut akan Allah. Dan yang kedua, janda yang miskin, di mana janda ini mengalami ketidakadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah bilang janda, jangan saudara gambarkan janda seperti yang sekarang ini. Baru menikah setahun sudah jadi janda. Janda di sini dimaksudkan ini orang yang sudah umur 50-an ke atas, saudara, yang sudah tidak produktif. Dan janda ini mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Bisa saja ini masalah keluarga, karena dia sudah janda, yang mungkin tidak punya anak, atau mungkin dia pernah punya anak, tapi anaknya sudah meninggal. Melihat bahwa janda ini mungkin tidak punya keturunan, keponakan-keponakannya mulai mensabotase hartanya. Sehingga janda ini mendapatkan satu tindakan-tindakan atau perilaku yang tidak adil. Dia masih hidup, tapi dia sudah mulai digeserkan. Dia sudah mulai dilengserkan dari harta milik yang dia miliki. Makanya dia datang kepada hakim ini supaya hakim yang lalim ini membela perkara dia. Kita kembali ke tema kita tentang doa. Apa itu doa? Doa itu artinya berkomunikasi dengan Tuhan untuk mengungkapkan permohonan atau permintaan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Saya bacakan sekali lagi.
Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang, dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hakim yang lalim, yang jahat, yang tak benar itu pada akhirnya mengabulkan permohonan janda miskin itu. Amin. Perhatikan ayat 7. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan tidak akan ulur-ulur waktu. Tuhan akan dengan segera menjawab doa-doa kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya semua jawaban doa itu yang pertama menurut waktu Tuhan. Amin. Dan yang kedua tergantung kebutuhan saudara. Apakah butuh sekarang atau nanti? Ada kan yang berdoa, Tuhan tahun depan saya mau menikah. Tuhan tahun depan saya ada rencana ini dan itu. Saudara, memang kita berdoa tetapi kita tidak butuhkan jawabannya sekarang tapi nanti. Semuanya tergantung kepentingan kita, kebutuhan kita. Apakah yang kita doakan ini butuh sekarang atau nanti? Saudara, yang jelas Tuhan pasti menjawab semua apa yang kita minta, kita doakan menurut waktu Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara perhatikan, hakim yang jahat itu, hakim yang lalim itu, yang tidak takut akan Allah itu saja, bisa melakukan hal yang baik untuk janda miskin ini. Apalagi Bapa kita yang ada di surga, yang teramat sangat baik buat kita. Masakan Allah yang baik itu membiarkan anak-anaknya yang siang malam berdoa? Masakan Allah tidak mendengar doa-doa dari anaknya? Masakan Allah tidak menjawab doa-doa yang mereka naikkan, panjatkan siang dan malam? Tidak mungkin. Tuhan pasti menjawab semua doa-doa kita. Amin. Tepat pada waktunya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai ayat 11, saya bacakan buat kita sekalian tentang hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Oh haleluya. Bapak ibu saudara perhatikan, hakim ini dikenal orang yang tidak takut akan Allah, orang yang tak benar, orang yang tidak menghormati siapapun, orang yang lalim, orang yang tiran, orang yang sangat-sangat powerful, sehingga semua orang takut kepada dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, orang yang model seperti ini saja dapat melakukan hal yang baik, terlebih lagi Bapa kita yang ada di surga. Tuhan pasti mendengar doa yang saudara naikkan, panjatkan siang dan malam. Dan Tuhan pasti akan menjawabnya menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari janda miskin ini. Kita belajar tentang bagaimana dia mendapatkan jawaban doa. Dan saya percaya
ini juga berlaku buat kita semua. Amin. Yang pertama yang dilakukan janda ini, dalam perumpamaan ini, janda ini datang kepada hakim yang lalim itu. Dalam makna rohaninya, kita harus selalu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan saudara. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kita semua, apapun masalah saudara. Mungkin yang saudara saat ini sedang alami ketidakadilan. Datanglah kepada Tuhan yang adalah hakim yang maha tinggi itu. Tuhanlah yang akan membela saudara. Amin. Tuhanlah yang akan menolong saudara. Apa yang saudara minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan datang kepada manusia. Kalau saudara datang kepada manusia, itu menandakan saudara mengandalkan manusia. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, itu menandakan saudara mengandalkan Tuhan. Dan saya kasih tahu, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bela perkara saudara. Maka Tuhan yang akan tolong saudara. Oh, haleluya. Yang kedua, kita belajar dari janda ini, konsisten. Amin. Dia selalu datang. Dia selalu meminta. Dia selalu memohon kepada hakim yang lalim itu. Saudara, dari sana kita belajar. Kalau kita berdoa, jangan hanya di saat kita perlu saja. Tapi selalu berdoa. Amin. Ada berapa banyak orang waktu belum mendapatkan jawaban, waduh rajin sekali berdoa. Datang ke gereja, berdoa, didoakan hamba-hamba Tuhan. Tapi setelah Tuhan jawab, semua apa yang dia minta, apa yang dia doakan terjawab, dia sudah mulai malas berdoa. Sudah mulai malas datang ke gereja. Sudah mulai tidak ada waktu untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Mau sebelum atau setelah Tuhan menjawab doa kita, kita tetap berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan janda miskin ini. Dia selalu datang kepada hakim yang tak benar ini. Sebelum hakim itu berangkat kerja, dia datang kepada hakim itu. Pak Hakim, belalah aku terhadap lawanku. Dia pergi ke kantor, janda ini datang, Pak Hakim bela perkaraku. Dia mau bersidang hakim ini, datang janda ini, Pak Hakim bela perkaraku. Pak Hakim istirahat siang, datang lagi janda ini, Pak Hakim bela perkaraku. Pak Hakim ini mau pulang, janda ini datang, Pak Hakim bela perkaraku. Sampai di rumah, janda ini datang, Pak Hakim bela perkaraku. Dia mau istirahat, selalu pintunya diketuk oleh janda ini dan meminta supaya hakim ini membela perkaranya. Saudara, karena hakim ini merasa terganggu, akhirnya saudara perhatikan di ayatnya yang kelima. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Karena merasa terganggu, akhirnya hakim ini membela perkara janda ini, supaya janda ini berhenti mengganggu aktivitas dari hakim ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berdoa, terus berdoa, minta kepada Tuhan, minta terus, sampai akhirnya Tuhan menjawab doa-doa saudara. Tetap berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah bertanya, Pak Pendeta, doa saya sudah bertahun-tahun, tapi kenapa Tuhan belum jawab? Ya mungkin saudara berdoa enggak serius. Saudara berdoa minta kepada Tuhan, tapi saudara tidak menunjukkan bahwa saudara sangat membutuhkan jawaban itu. Saudara hanya berdoa mungkin hanya seminggu sekali, atau mungkin saudara hanya berdoa minta sekali. Saudara tidak lagi berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan saudara tidak serius dengan permintaanmu. Kalau saudara serius dengan permintaan doa saudara, pasti saudara akan seperti janda ini yang selalu datang kepada Tuhan, selalu berdoa minta kepada Tuhan.
Di saat saudara buka mata di pagi hari, saudara minta itu. Minta supaya Tuhan menjawab doa. Sebelum saudara doa makan, saudara minta, Tuhan bela perkaraku. Saudara yang dikasih Tuhan dalam perjalanan, saudara bekerja, saudara fokus berdoa kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan membela perkara kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau terus kita minta dalam sehari itu beberapa kali kita berdoa, kita minta permintaan yang sama, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya dengan segera mungkin Tuhan akan menjawab doa. Tapi kalau saudara hanya berdoa hanya sekali dan sudah berharap, oh Tuhan tidak tuli kok, Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Iya betul, Tuhan tidak tuli, Tuhan dengar doamu. Tapi Tuhan melihat apakah saudara serius atau tidak. Kalau doa saudara itu tidak serius, saudara hanya minta sekali, itu menandakan saudara tidak membutuhkan segera. Tapi kalau saudara betul-betul, ini penting, ini sangat-sangat saya perlukan, pasti saudara berdoa setiap waktu. Amin. Itu menandakan saudara serius dengan doa saudara. Dan saya percaya, kalau setiap hari kita berdoa, sama seperti yang dilakukan janda ini, saya percaya Bapa kita di surga akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Dan saya yakin dan percaya kalau terus kita berdoa, saya yakin dan percaya ada percepatan. Tuhan akan menjawab yang tadinya Tuhan akan jawab mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Tuhan akan percepat bulan ini. Amin. Haleluya. Tuhan akan percepat hari ini, Tuhan jawab. Karena Tuhan melihat urgensi yang saudara bawa di dalam doa. Setiap waktu itu yang saudara minta, itu yang saudara minta, itu yang saudara minta. Oh haleluya. Tuhan akan percepat jawabannya. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara. Dari janda ini kita belajar bahwa janda ini tidak mengenal menyerah. Amin. Saya yakin dan percaya ketika hakim ini terganggu, pasti dia akan memerintahkan pihak keamanan untuk mengusir janda ini supaya hakim ini tenang. Saudara, saya percaya saudara, hakim ini kan punya power, punya kuasa yang luar biasa. Saya yakin dan percaya janda ini mungkin beberapa kali diusir, beberapa kali diteror, supaya tidak kembali dan melakukan hal yang sama kepada hakim yang lalimu. Tapi pertanyaannya, apakah janda ini menyerah? Tidak. Janda ini terus datang kepada hakim ini. Saudara yang dikasih Tuhan, terkadang kita kalau kita mengalami satu tantangan, kita mulai mundur teratur, mundur pelan-pelan. Betul? Saudara, padahal keberhasilan, kesuksesan itu tinggal selangkah lagi. Tapi karena kita mundur, kita menarik diri, kita menyerah, akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita minta selama ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada tantangan di dalam pergumulan doa saudara, ada tantangan, ada penganiayaan, ada penolakan, saudara jangan menyerah. Amin. Kenapa? Karena tinggal selangkah lagi saudara mendapat jawaban dari Tuhan. Makanya jangan menyerah. Ketika saudara mengalami tantangan, mungkin saudara berkata, oh mungkin Tuhan tidak menjawab doa-doa saya. Tidak, justru jawaban Tuhan itu sudah semakin dekat. Tapi karena kita menyerah, akhirnya kita tidak mendapat apa yang kita doakan selama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Amin. Tetap semangat di dalam menaikkan permintaan, permohonan, doa saudara kepada Tuhan. Jangan menyerah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apa yang saudara doakan tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu saudara seriuslah dalam doa. Minta terus. Mungkin saudara sedang bergumul dengan rumah tangga saudara yang sudah ada di ambang kehancuran. Mungkin pasanganmu sudah mengajukan cerai. Saudara yang dikasihi Tuhan, bawa dalam doa. Doa terus. Sampai pada akhirnya saudara akan melihat apa yang saudara doakan Tuhan jawab. Kalau Tuhan sudah jawab doamu, jangan berhenti berdoa.
Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara saat ini mengalami ketidakadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Berdoa terus. Bawa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bela kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari janda miskin ini tentang doa. Yang pertama, dia selalu datang kepada Tuhan. Amin. Datang selalu kepada Tuhan. Ketika saudara datang kepada Tuhan, membawa doa-doa saudara, apa yang saudara doakan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti dengar dan menjawab doa-doa saudara tepat pada waktunya. Yang kedua saudara, janda ini konsisten berdoa. Dia selalu berdoa, dia selalu meminta, dia selalu memohon. Saudara yang dikasihi Tuhan, konsistensi kita di dalam doa membuktikan bahwa kita sangat-sangat urgent dalam doa kita. Kita sangat membutuhkan percepatan jawaban dari Tuhan. Apa yang kita doakan, kita mau supaya Tuhan jawab segera. Saudara, kalau mau Tuhan menjawab segera doa-doamu, berdoalah dengan konsisten. Yang ketiga, never give up. Janda miskin ini tidak mengenal menyerah. Amin. Kalau Tuhan belum jawab, jangan menyerah. Jangan mundur dari doa. Terus berdoa sampai Tuhan menjawab doa-doa kita. Tetaplah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga apa yang mereka doakan selama ini Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Apa yang mereka sudah dengar dari kebenaran firman Tuhan ini, mereka kerjakan, mereka lakukan, dan Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah semua pendengar mengalami berkat-berkat Tuhan dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa beberapa bulan lagi, tepatnya hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 ini, kita akan mengadakan ucapan syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan, kita akan mengadakan seperti biasa, kita akan mengadakan aksi sosial dan KKR. Bapak Ibu Saudara pendengar setia dimanapun saudara berada, saudara diundang untuk hadir bersama-sama dengan kami di Bali untuk merayakan 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Haleluya. Terus dukung layanan ini supaya tetap eksis, mengudara, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur di nomor rekening Bank Mandiri, di nomor rekening 14503 kali 671 9476. Tidak ada nomor yang lain selain nomor Bank Mandiri. Atas namanya pastikan Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Saudara yang dikasihi Tuhan, terus dukung pelayanan ini supaya memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, sampai Tuhan Yesus datang. Dengan mensupport pelayanan ini, saudara ada bersama-sama dengan saya dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah di akhir zaman ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.